Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang pertama, pengertian perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau berkelahi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Perkelahian antar pelajar dapat terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang berselisih paham. Tawuran antar pelajar dapat menimbulkan banyak kerugian dan biasanya akan terjadi secara berkala dan secara berlangsung lama jika kedua belah pihak masih memiliki rasa dendam satu sama lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang memicu perkelahian antar pelajar. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, terpengaruh media. Yang keempat, tidak bisa mengontrol diri. Selanjutnya, upaya mencegah perkelahian antar pelajar yaitu yang pertama, menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Yang keempat, perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Yang kelima, menyadarkan pelajar tentang akibat buruk dan perkelahian. Selanjutnya, akibat perkelahian antar pelajar. Yang pertama, terputusnya tali silaturahmi. Yang kedua, merusak citra baik diri pelajar yang terlibat tawuran. Yang ketiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang keempat, terganggunya proses belajar mengajar. Yang kelima, merusak fasilitas umum. Yang keenam, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar yang digunakan sebagai tempat kejadian tawuran pelajar. Selanjutnya, manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, akan mempunyai banyak teman. Yang ketiga, menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Yang keempat, menjaga fasilitas umum. Yang kelima, menjaga kedamaian dan ketentraman baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kriteria pelajar yang baik. Yang pertama, selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menjaga silaturahmi dengan teman-teman. Yang ketiga, selalu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat, selalu mendengarkan dan menaati apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, tidak mudah tersinggung dan selalu berpikir positif. Selanjutnya, yaitu tentang minuman keras atau miras. Yang pertama, pengertian minuman keras. Minuman keras disebut juga dengan miras, minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak pada bagian sistem saraf yang berperan dalam melakukan pengalahan ingatan terhadap reaksi emosi menjadi terganggu. Selanjutnya, penyebab haramnya minuman keras. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Selanjutnya, akibat minuman keras. Yang pertama, menimbulkan gangguan fisik seperti kerusakan jantung, kerusakan hati, peradangan lambung, kerusakan pada otot saraf, metabolisme tubuh terganggu.
impoten, kerusakan otak, penurunan fungsi indera, mempercepat menopause, cacat pada janin, dan lain-lainnya. Selanjutnya, menimbulkan gangguan jiwa seperti kerusakan permanen pada jaringan otak. Yang kedua, gangguan daya ingat. Yang ketiga, merusak kemampuan belajar. Yang kelima, menimbulkan gangguan jiwa tertentu. Selanjutnya, upaya mencegah mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang keempat, selektif dalam memilih teman. Yang kelima, selalu mengingat kerugian yang didapat yang ditimbulkan dari minuman keras. Selanjutnya, manfaat menjauhi minuman keras. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Yang ketiga, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras. Yang kelima, terhindar dari perbuatan menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, hidup akan lebih bermanfaat. Yang keenam, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara seperti diminum, dihirup, dan disuntikkan. Selanjutnya, jenis-jenis narkotika. Menurut Undang-Undang Narkotika, jenis narkotika dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Yang kedua, narkoba golongan 2. Sementara itu, narkotika golongan 2 dapat dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, contoh morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Yang ketiga, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Selanjutnya, upaya menghindari narkoba. Yang pertama, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hambanya untuk mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, mengetahui serta menyadari bahwa narkoba dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh juga kehidupan. Yang ketiga, memiliki pendirian yang teguh dan menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, selektif dalam memilih teman. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, menggunakan narkoba agar percaya diri. Yang ketiga, menggunakan narkoba sebagai gaya hidup. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Yang kelima, salah pergaulan. Selanjutnya, akibat penyalahgunaan narkoba. Dampak terhadap fisik seperti gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunanya kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. Dampak terhadap psikis seperti sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, lamban ketika bekerja, ceroboh, dan sering tegang serta gelisah. Kematian karena overdosis. Selanjutnya, manfaat menjauhi narkoba. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari menggunakan narkoba, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, memiliki pergaulan yang baik di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.